Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini saya akan membahas tentang rumus bangun datar dengan model pemecahan masalah. Simak baik-baik ya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa sih pemecahan masalah yang akan dijelaskan berikut ini. Pengertian pemecahan masalah. Metode pemecahan masalah atau problem solving adalah penggunaan metode dalam kegiatan pembelajaran dengan jalan melatih siswa menghadapi berbagai masalah, baik itu masalah pribadi atau perorangan maupun masalah kelompok untuk dipecahkan sendiri atau bersama. Langkah-langkah metode pemecahan masalah. Yang pertama yaitu merumuskan masalah, yang kedua menelaah masalah, yang ketiga menghimpun dan mengelompokkan data sebagai pembuktian, yang keempat pembuktian hipotesis, dan yang kelima menentukan pilihan pemecahan masalah dan keputusan. Adapun kelebihan dari metode pemecahan masalah yaitu 1. Siswa menjadi lebih aktif dalam mencari materi atau informasi terkait kasus tersebut. Yang kedua, siswa aktif dalam menyampaikan pendapat atau diskusi. Dan yang ketiga, suasana kelas tidak membosankan dan menyita fokus siswa. Dan ada juga beberapa kelemahan model pemecahan masalah yaitu 1. Lebih tepat dilakukan dalam kelas kecil dengan jumlah siswa yang tidak terlalu banyak. Yang kedua, perlu adanya trigger atau kasus pemicu yang baik agar diskusi dapat terarah sesuai tujuan pembelajaran. Ketiga, pendapat siswa mungkin sama atau mirip yang seharusnya sudah tidak perlu disampaikan lagi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang apa sih bangun datar. Bangun datar adalah bangunan dua dimensi yang memiliki panjang dan lebar, tetapi tidak memiliki tinggi. Bangun datar bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, pintu berbentuk persegi panjang, lalu layang-layang berbentuk belah ketupat, dan meja makan berbentuk persegi. Nah, di sini kita akan masuk kepada rumus bangun datar. Yang pertama ada persegi. Persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang, seperti papan catur atau ubin lantai. Rumusnya yaitu keliling sama dengan 4 kali sisi dan luasnya sisi kali sisi. Yang kedua ada persegi panjang. Persegi panjang panjangnya lebih besar daripada lebarnya, seperti buku atau papan tulis. Rumusnya yaitu keliling 2 kali panjang tambah lebar dan luasnya panjang kali lebar. Yang ketiga ada segitiga. Segitiga mempunyai 3 sisi dan 3 sudut, seperti atap rumah atau rambu lalu lintas. Rumusnya yaitu kelilingnya jumlah semua sisi dan luasnya setengah kali alas kali tinggi. Yang keempat ada jajar genjang. Jajar genjang mirip persegi yang berbentuk miring, seperti bentuk bendera yang tertiup angin. Rumusnya keliling sama dengan 2 kali alas tambah sisi miring dan luasnya alas kali tinggi. Kelima ada trapesium, yaitu punya 2 sisi yang sejajar tapi panjangnya berbeda. Contohnya papan seluncur atau meja yang miring. Rumusnya keliling sama dengan jumlah semua sisi dan luasnya setengah kali sisi atas tambah sisi bawah dikali tinggi. Yang keenam ada belah ketupat. Semua sisinya sama, mirip dengan layang-layang tetapi lebih simetris. Rumusnya keliling sama dengan 4 kali sisi, luasnya sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2 atau bisa disebut dengan setengah dikali D1 dikali D2. Yang terakhir yaitu layang-layang. Layang-layang punya 2 sisi yang sama panjang, seperti mainan layang-layang. Rumusnya yaitu keliling sama dengan 2 kali sisi pendek tambah sisi panjang dan luasnya sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2 atau bisa disebut setengah kali D1 kali D2. Oke, selanjutnya saya mempunyai soal. Mari kita bahas soal ini. Nah, ini dia soalnya.
Soal yang pertama, Hani memiliki kertas yang keempat sisinya sama panjang. Hani ingin memberikan pita di sekeliling kertas tersebut. Jika salah satu sisinya 15 cm, berapakah panjang pita yang dibutuhkan Hani untuk mengelilingi kertas tersebut? Nah, di sini kertasnya Hani memiliki 4 sisi sama panjang, maka ini adalah bangun datar persegi. Kemudian, Hani ingin memberikan pita di sekeliling kertas tersebut. Jika salah satu sisinya 15 cm, berarti ini sisinya adalah 15 cm. Maka, berapakah panjang yang dibutuhkan untuk mengelilingi kertas tersebut? Maka yang ditanyakan adalah sekelilingnya. Kenapa bisa yang ditanyakan kelilingnya? Karena di sini ada kata mengelilingi, maka itu menjadi kata kuncinya. Berarti yang diketahui yaitu sisinya 15 cm. Lalu yang ditanyakan adalah kelilingnya berapa. Rumus dari keliling persegi adalah keliling sama dengan 4 kali sisi. Maka kita masukkan 4 kali 15 yaitu 60 cm. Maka panjang pita yang dibutuhkan Hani untuk mengelilingi kertas tersebut adalah 60 cm. Nah, kawan-kawan, untuk mengerjakan soal cerita, kita harus membaca dan memahami dulu soalnya seperti apa ya. Maka insya Allah kita dapat mengerjakannya. Lanjut soal kedua. Soalnya di sini yaitu seorang tukang akan mengecat sebuah dinding yang panjangnya 5 meter dan 8 meter. Berapakah luas dinding yang akan dicat tukang tersebut? Kalau kita lihat, panjangnya 5 meter dan 8 meter. Jadi ini memiliki panjang dan lebar. Kita sebut saja panjangnya 8 meter dan lebarnya 5 meter. Nah, kalau sudah ada panjang dan lebar, maka bentuk bangun datarnya yaitu persegi panjang. Yang ditanyakan adalah luasnya ya. Oke, kita tulis dulu. Yang diketahui yaitu panjangnya 8 meter dan lebarnya 5 meter. Yang ditanyakan luasnya berapa? Kita jawab. Luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Lalu di sini kita masukkan angkanya. Luas sama dengan 8 meter kali 5 meter yang hasilnya 40 meter persegi. Berarti luas dinding yang akan dicat tukang tersebut adalah 40 meter persegi. Gimana? Bisa ya? Nah, sekarang aku ada kasih tantangan. Tantangannya nggak susah-susah kok, cuma 2 soal aja. Oke, ini soal yang pertama dan yang ini soal yang kedua. Semoga kawan-kawan bisa mengerjakannya ya.